warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi plastida. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Agustin Bustiani. Saya Aurel Amanda Verenia. Saya Hafinka Primatia Putri. Saya Safitri Nur Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai plastida. Plastida adalah organel khusus yang berfungsi untuk tempat fotosintesis. Plastida juga merupakan organel yang khas yang hanya ada pada tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan. Plastida pada tumbuhan dikenal dalam dua bentuk, yaitu proplastida dan plastida. Proplastida merupakan plastida yang belum dewasa dan tidak mengandung pigmen, sehingga dikenal juga dengan nama leukoplast. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur plastida. Struktur plastida yang pertama ada membran luar. Membran luar ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Lalu ada membran dalam. Membran dalam ini berfungsi sebagai pembungkus cairan kloroplas yang disebut dengan stroma. Lalu ada stroma. Stroma ini adalah cairan kloroplas. Stroma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi gelap. Lalu ada tilakoid. Tilakoid merupakan tempat disimpannya klorofil. Tilakoid. Lalu ada granum. Granum ini adalah kumpulan dari tilakoid. Granum ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Next. Yang ketiga ada fungsi plastida. Fungsi plastida terdapat 6 fungsi, yaitu pertama fotosintesis. Fungsi plastida ini dilakukan oleh kloroplas sebagai unit yang mengandung banyak pigmen klorofil untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, perubahan warna. Fungsi plastida ini sangat erat pengaruhnya dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji pada tumbuhan. Dengan terjadinya perubahan warna, organisme seperti serangga akan berminat untuk melakukan penyerbukan. Oleh karena itu, banyak juga ditemukan plastida jenis kromoplas pada bunga. Yang ketiga ada meningkatkan penyimpanan cadangan makanan. Fungsi plastida ini diperankan oleh kromoplas dan leukoplas. Perubahan kloroplas menjadi kromoplas mengakibatkan peningkatan kemampuan jaringan dan sel dalam menyerap bahan-bahan yang larut dalam air, seperti karbohidrat. Yang keempat, penyimpanan makanan. Fungsi plastida ini diperankan oleh kromoplas dalam jumlah sedikit dan leukoplas seperti amiloplas untuk penyimpanan amilum, elailoplas untuk lipid atau lemak, dan proteinoplas untuk protein. Yang kelima ada proteksi asam amino dan protein. Fungsi ini dilakukan oleh leukoplas. Dan yang terakhir yaitu tempat terjadinya reaksi terang yang penting dalam proses pembentukan makanan. Next. Selanjutnya yaitu jenis dari plastida. Plastida berdasarkan bentuk, ukuran, dan pigmentasinya dibagi menjadi yang pertama kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang berbentuk sepersa, berukuran 2 mm x 5 mm, serta berpigmentasi hijau atau disebut juga dengan klorofil. Yang kedua yaitu etioplas. Pada tumbuhan yang kurang mendapatkan cahaya yang cukup, akan terjadi peristiwa etiolasi, yaitu tidak berkembangnya proplastida menjadi kloroplas akibat adanya tabrakan foton pada klorofilnya, sehingga daun akan berwarna pucat. Kantong kecil pada plastida hanya akan berkembang menjadi kisi-kisi parakristalin yang disebut dengan tubuh prolamella. Plastida seperti ini disebut dengan etioplas. Namun, jika tumbuhan mendapatkan cahaya yang cukup, maka tubuh prolamella akan berkembang menjadi kloroplas.
Yang ketiga yaitu kromoplas. Kromoplas merupakan plastida yang memiliki pigmen selain warna hijau atau klorofil seperti picoerythrin berwarna merah, contohnya pada rhodophyta atau ganggang merah, phycocyanin berwarna pada rhodophyta atau ganggang merah, phycocyantin berwarna coklat, contohnya pada Phaeophyta atau ganggang coklat, xanthophyll berwarna kuning, contohnya pada Xanthophyceae, dan yang terakhir karotin berwarna kuning kemerahan, contohnya pada Chrysophyta atau ganggang merah, ganggang keemasan, dan wortel. Kromoplas memiliki ukuran dan bentuk yang besar. Banyak terdapat pada buah, mahkota bunga, dan beberapa akar. Kromoplas sendiri dapat berasal dari kloroplas maupun berkembang dari proplastida. Pigmen kromoplas dapat disimpan di gelembung lemak seperti pada ranunculus ripens atau pada benang protein seperti pada buah capsicum. Dan yang terakhir yaitu leukoplas. Leukoplas merupakan plastida yang tidak mengandung pigmen dan biasanya terdapat pada bagian yang kurang mendapatkan cahaya seperti sel akar, biji, dan umbi. Namun, jika mendapatkan pencahayaan yang cukup, leukoplas juga dapat berkembang menjadi kloroplas seperti pada umbi kentang. Leukoplas sendiri berfungsi untuk menyimpan hasil metabolisme yang dibagi menjadi 3, yaitu amiloplas untuk amilum, proteoplas untuk protein, dan elailoplas untuk lemak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun perilaku, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.